angkat deh. Tak angkat deh. Hah? Tak angkat. Mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang salat-salat sunnah, baik itu yang muakkadah ataupun yang ghairu muakkadah. Salat sunnah rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah yang jumlahnya adalah 20 rakaat. Perinciannya 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. 4 rakaat sebelum salat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sesudah salat maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum salat isya dan 2 rakaat sesudah salat isya. Kemudian yang terakhir 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh itu merupakan salat sunnah yang paling ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena semangatnya Rasulullah SAW di dalam memperhatikan salat sunnah qabliyah subuh. Sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa tidak ada salat sunnah yang paling diperhatikan oleh Rasulullah melebihi daripada salat sunnah 2 rakaat salat fajar. Perkara yang kedua, karena keutamaan yang begitu besarnya sehingga Rasul SAW mengatakan bahwa 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat salat fajar qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini salat sunnah. Kalau kita perhatikan bagaimana dengan salat wajibnya, salat subuh yang wajib. Salat sunnah saja qabliyah subuh itu kata Rasulullah SAW fadilahnya 2 rakaat salat subuh qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian perkara yang ketiga yaitu salat sunnah qabliyah subuh itu dikerjakan secara ringkas. Di mana rakaat yang pertama setelah surat Al-Fatihah yaitu disunnahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, sedangkan rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat yang pertama Al-Kafirun, ya, maaf. Yang pertama Al-Kafirun, yang kedua rakaat yang kedua salat Al-Ikhlas. Kemudian perkara yang keempat, mengapa Rasulullah SAW sangat memperhatikan terhadap qabliyah sunnah itu, dan itu dikerjakan setelah masuk waktu adzan. Sunat fajar itu dikerjakan setelah masuk waktu fajar. Bukan sebagaimana ada pemahaman bahwa salat sunat fajar itu dikerjakan sebelum salat subuh.
Sedangkan salat sunnah sebelum salat subuh itu masuk kepada bagian salat malam. Karena salat malam itu berakhir setelah terbitnya fajar shadiq. Kemudian perkara yang kelima, Rasulullah SAW tidak melakukan salat sunnah sesudah salat fajar itu. Rasulullah SAW tidak melakukan salat sunnah sesudah salat fajar kecuali langsung salat wajib. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah fajar hanya dikerjakan 2 rakaat saja, tidak dikerjakan lebih daripada 2 rakaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang dijelaskan baik oleh Aisyah dan oleh Hafsah. Bagaimana beliau mengatakan Rasulullah SAW apabila sudah terbit fajar tidak melakukan salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Kemudian berikutnya, di dalam melakukan salat sunnah fajar itu la tutraku fil hadar wala fis safar. Tidak pernah ditinggalkan baik dalam keadaan muqim ataupun dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian jauh. Salat sunnah fajar itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW baik dalam keadaan muqim maupun dalam keadaan safar. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan walam yakun yada'ahuma abada. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh selama-lamanya. Wa hadha yadullu ala annahu kana yudawimu ala rak'atai sunnatil fajr fil hadar was safar. Ini menunjukkan bahwa Rasul SAW secara rutin melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar itu baik pada saat mukim tidak bepergian maupun dalam keadaan bepergian. Beda dengan salat sunnah rawatib yang lainnya. Salat sunnah rawatib yang lainnya di saat kita melakukan bepergian jauh, safar, itu tidak disunnahkan untuk melakukan salat qabliyah ataupun ba'diyah. Tidak disunnahkan melakukan salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, apakah itu salat zuhur atau yang lainnya. Beda dengan salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar Rasulullah SAW secara rutin dan terus menerus dilakukan, walaupun dalam keadaan safar, dalam keadaan hadir atau mukim atau pepergian. Perkara berikutnya, qada'u sunnatil fajri. Mengapa Rasulullah SAW sangat memperhatikan melakukan qabliyah subuh itu sampai beliau itu mengqadha di saat terluput. Di saat terluput tidak sempat untuk melakukan qabliyah subuh, Rasulullah SAW mengerjakan sesudahnya, sesudah subuh. Ini saking daripada pentingnya untuk melakukan qabliyah subuh, sehingga disebutkan di sini man fatathu ratibatul fajri sallaha ba'daha au ba'da ma tartafi'u syamsu. Siapa yang tidak sempat untuk melakukan salat sunnah fajar, boleh dia lakukan sesudah salat subuh atau boleh dia lakukan setelah terbit matahari. Boleh dia lakukan setelah terbit matahari. Ini menunjukkan pentingnya untuk melakukan salat sunnah fajar. Bisa diqadha langsung setelah salat subuh, dan bisa juga diqadha setelah terbit matahari. Dan itu berdasarkan hadis Qais bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uqimatus shalah fa shallaitu ma'ahu subhah. Kata sahabat Qais bin Amr, pernah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju masjid. Kemudian langsung dikumandangkan iqamah sebagai tanda salat wajib itu akan dikerjakan. Kemudian Qais bin Amr tidak sempat untuk melakukan qabliyah subuh.
langsung mengikuti Rasulullah SAW melakukan solat wajib bersama Rasulullah SAW. Thumman sarafan Nabi, kemudian setelah Nabi SAW selesai melakukan solat subuh, fawajadani usalli, aku melakukan solat. Ya, aku melakukan solat. Kemudian Rasulullah SAW melihat aku melakukan solat setelah solat subuh itu, mengatakan, mahlan ya Qais, asalatani ma'an. Wahai Qais, apakah ada 2 solat subuh yang dikerjakan sekaligus? Qais bin Amr itu setelah mengikuti berjamaah dengan Rasulullah melakukan solat wajib, kemudian berdiri lagi melakukan solat 2 rakaat lagi. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Rasul SAW setelah melihat Qais bin Amr itu melakukan solat setelah solat subuh, ditegur. Ada 2 solat subuh, kata Rasulullah SAW. Kemudian Qais bin Amr menjawab, ya Rasulullah, inni lam akun raka'atil fajr. Tadi aku tidak sempat untuk melakukan salat qabliyah subuh. Kemudian aku kerjakan sekarang. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Qais bin Amr, Rasulullah SAW mengatakan, fala idzan. Kalau begitu tidak apa-apa. Nah, ini menunjukkan bolehnya kita mengqadha kalau tidak sempat melakukan salat qabliyah subuh, diqadha setelah salat subuh. Nah, kalau dikhawatirkan akan terjadi fitnah karena mungkin banyak belum paham, sebaiknya dikerjakan setelah terbit matahari pada waktu awal salat subuh. Jangan-jangan nanti kalau langsung kita melakukan salat, bab banyak orang mengenal ada hadis yang menyatakan tidak ada salat setelah salat subuh. Itu yang dikenal. Sebagaimana salat asar, tidak ada salat setelah salat asar. Kita sudah paham itu. La salata ba'da salati subhi wa la salata ba'da salati al-asr. Tidak ada salat setelah salat subuh dan tidak ada salat setelah salat asar, dan itu merupakan larangan. Namun ternyata ini khususiyah. Nah, karena ada sebab. Sehingga Rasulullah SAW setelah mendengar alasan yang disampaikan oleh Qais bin Amr, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu tidak apa-apa. Ini menunjukkan bolehnya. Tapi banyak orang yang tidak paham tentang hal seperti ini. Nah, kalau kita melakukan seperti ini dianggap, ini ada aliran baru. Nah, dianggapnya, ini ada aliran baru. Sehingga bisa timbul masalah, bisa timbul fitnah. Untuk menghindari fitnah seperti ini, sebaiknya qadha itu dikerjakan setelah terbitnya matahari pada awal melakukan salat duha. Bisa dikerjakan pada awal salat duha. Itu diniatkan qadha, yaitu qabliyah subuh yang sebelumnya tidak sempat untuk dikerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadis Qais yang lain. Qala, beliau mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain. Kata Qais bin Amr, pernah Rasulullah SAW satu saat melihat seseorang, ada orang lain lagi. Kalau tadi Qais bin Amr langsung, yang ini ada orang lain, tapi yang meriwayatkan adalah Qais bin Amr. Kata Qais bin Amr, Rasulullah SAW pernah melihat ada seseorang melakukan salat setelah salat subuh 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, salatus subhi rak'atan. Salat subuh itu hanya 2 rakaat. Faqala ar-rajul, kemudian laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, inni lam akun sallaitu rak'atain allataini qablahuma fa sallaituhuma al-an. Persis jawabannya seperti apa yang dijawab oleh Qais bin Amr. Ya Rasulullah, aku tadi tidak sempat untuk melakukan qabliyah subuh, aku kerjakan sekarang. Fasa kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah diam. Rasulullah SAW mendiamkan. Atau di lafaz Ibnu Majah mengatakan, as-salatu subhi marratain. Apakah salat subuh itu 2 kali? Di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah menegur dengan kalimat, apakah salat subuh itu 2 kali? Sementara seorang tadi mengatakan, aku tidak sempat untuk melakukan qabliyah subuh tadi, dikerjakan sekarang. Didiamkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bolehnya kita qadha salat sunnah yang tidak sempat untuk dikerjakan, kita kerjakan setelah salat subuh. Tapi yang lebih afdal, dikhawatirkan terjadi masalah, kita lebih baik kerjakan setelah terbit matahari
yaitu pada awal salat duha. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, man lam yusalli raq'atal fajr falyusallihima ba'da ma tatul syamsu. Barang siapa yang belum melakukan salat 2 rakaat fajar, ya, ini Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, barang siapa yang belum melakukan salat sunnah fajar 2 rakaat, hendaknya dia melakukannya setelah terbitnya matahari. Hendaknya dia melakukannya setelah terbitnya matahari. Tapi ya, matahari agak meninggi, bukan pas terbitnya matahari. Kalau kita melakukan persis dengan terbitnya matahari, ini termasuk waktu yang dilarang. Termasuk waktu yang dilarang. Berarti kita menunggu sampai matahari meninggi pada awal waktu duha, baru kita kerjakan untuk melakukan qadha qabliyah subuh. Sebagaimana juga ditegaskan, waqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha ratibat al-fajr ma'al fariḍah lamma nama 'anil fajr fi safar. Satu saat Rasulullah SAW pernah melakukan qadha sunat al-fajr bersamaan dengan salat wajib. Tatkala beliau tertidur, pada waktu subuh beliau tertidur di dalam melakukan safar, melakukan perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW fasalla ratibah qabla al-fariḍah. Rasulullah SAW tetap melakukan salat sunnah qabliyah subuh walaupun sudah terlambat waktunya sudah lewat. Waktunya sudah lewat, sudah terbit matahari, sudah tidak ada waktu subuh itu. Tapi tetap Rasulullah SAW memulai dengan melakukan salat sunnah qabliyah subuh, baru setelah itu salat wajib. Baru setelah itu salat wajib. Wadzalika ba'da irtifa'i syams, dan itu dilakukan setelah matahari meninggi. Ini menunjukkan pada awal waktu duha, tidak bersamaan dengan terbitnya matahari. Karena pada saat terbitnya matahari itu termasuk waktu yang dilarang kita melakukan salat. Dan itu disebutkan berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama an raq'atal fajr faqadahuma ba'da ma tala'ati syamsu. Kata sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertidur sehingga tidak melakukan salat sunnah fajar. Kemudian beliau mengqadhanya setelah terbitnya matahari. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah qabliyah subuh ini merupakan salat yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah, tidak pernah Rasulullah memperhatikan salat sunnah rawatib itu melebihi daripada salat sunnah rawatib salat fajar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, as-sunnatur ratibah ba'da al-jum'ati 4 raka'atin. Salat sunnah rawatib setelah salat Jumat. Setelah salat Jumat 4 rakaat. Sebelum salat Jumat tidak ada salat sunnah rawatib. Sebelum salat Jumat tidak ada salat sunnah rawatib. Kita lihat keterangannya. Amma qabla salatil Jum'ah fayusallil muslim salatan mutlaqah. Adapun sebelum salat Jumat itu ada salat sunnah yang diistilahkan dengan salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak, bukan salat sunnah rawatib, tapi salat sunnah mutlak. Walaysa laha qablaha sunnatan ratibah muqaddarah. Tidak ada sebelum salat Jumat itu salat sunnah rawatib secara khusus. Salat sunnah rawatib secara khusus tidak ada. Sehingga salat Jumat itu tidak bisa dikiaskan dengan salat zuhur. Salat Jumat tidak bisa dikiaskan dengan salat zuhur. Kalau salat zuhur itu ada 4 rakaat sebelum salat zuhur. Tapi Jumat tidak ada batasannya. Jumat tidak ada batasannya. Bal yastaghil bit tatawwu' al mutlaq, tapi hendaklah melakukan salat sunnah mutlak wa dzikru hatta yakhruj al imam. Terus bisa dikerjakan terus menerus sampai
datang imam naik mimbar. Sampai datang imam naik mimbar. Begitu imam datang naik mimbar, tidak ada salat sunnah lagi sudah. Tidak ada salat sunnah. Sebelumnya bisa dikerjakan berapa kali saja, boleh di situ. Dan itu berdasarkan hadis. Hadis Rasulullah SAW disebutkan di sini, amma ratibatul jum'ah ba'daha. Adapun salat sunnah rawatib itu yang ada adalah sesudahnya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu hafidha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sunan ar-rawatib. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau hafidha min Rasulillah, memelihara dari apa yang dikerjakan Rasulullah dari salat sunat rawatib. Yang itu adalah raq'ataini ba'dal jum'ah fi baitihi. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW biasa melakukan salat sunnah sesudah Jumat itu 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya. Tidak dikerjakan di masjid, tapi di rumahnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda. Kalau yang pertama tadi, apa yang dilakukan Rasulullah diungkapkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Jumat tidak melakukan salat sunnah di masjid, tapi dilakukan di rumah. Sementara dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Adapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, adapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini yang bersumber daripada sahabat Abi Hurairah, kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu selesai melakukan sholat Jumat, maka hendaknya dia sholat sesudahnya 4 rakaat. Hendaknya dia sholat sesudahnya 4 rakaat. Ini sabda beliau. Tapi beliau biasa mengerjakan salat sunnah di rumahnya 2 rakaat, sebagaimana disebutkan tadi oleh sahabat Ibnu Umar. Di dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza shallaitum ba'dal jum'ati fasallu arba'an." Apabila kalian sudah selesai melakukan salat Jumat, maka salatlah sesudahnya 4 rakaat. Ini lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an." Barang siapa di antara kamu selesai melakukan salat Jumat, hendaknya dia melakukan salat sunnah sesudahnya 4 rakaat. Ada 3 lafaz di situ dari sabda Rasulullah SAW. Semuanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan salat sunnah sesudah salat Jumat itu 4 rakaat. Kemudian qala Suhail ahadu ruwatil hadis. Suhail, salah seorang daripada perawi hadis, mengatakan, "Fa in ajjala bika syai'un fasalli rak'atain fil masjid." Apabila kamu dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu, ini menggabungkan. Suhail ini salah seorang daripada perawi hadis menggabungkan antara 2 rakaat dengan 4 rakaat. Beliau mengatakan, apabila kamu dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu, maka hendaknya kamu melakukan sholat 2 rakaat di masjid sesudah sholat. Wa rak'ataini idza raja'ta, dan 2 rakaat dilakukan di rumah. Sehingga perinciannya boleh kita kerjakan 2 rakaat di masjid, setelah di rumah kita kerjakan lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Dan Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, annahu kana idza shallal jum'ah insarafa fasajada sajdatan fi baitihi. Beliau apabila selesai melakukan salat Jumat, insarafa, kemudian beliau berpaling pulang ke rumahnya, kemudian melakukan salat sunnah di rumahnya 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan seperti itu. Yaitu tidak melakukan salat sunnah di masjid, tapi pulang setelah melakukan salat Jumat, kemudian dikerjakan salat sunnah di rumahnya 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ ada perbedaan dari kalangan para ahli ilm. Wa ikhtalafa ahlul ilm, ada ikhtilaf dari kalangan ahlul ilm tentang salat sunnah rawatib sesudah salat Jumat. Di antara mereka ada yang berpendapat yusalliha arba'an, hendaknya mengerjakan 4 rakaat berdasarkan hadis Abi Hurairah yang tadi telah disebutkan. Yusalliha raka'ataini fil bait minhum, dan di antara mereka, jadi yang pertama ada yang berpendapat salat sunnah dikerjakan 4 rakaat. Hadis Abi Hurairah, beliau mengatakan di antara mereka dari kalangan ahli ilm juga mengatakan yusalliha raka'ataini fil bait, hendaknya melakukan salat sunnah sesudah salat Jumat 2 rakaat di rumah. Dan itu berdasarkan hadis Ibnu Umar tentang apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa 2 rakaat di masjid, bisa juga 2 rakaat di rumah. Atau tidak mengerjakan salat sunnah sesudah salat Jumat di masjid, cukup dengan 2 rakaat di rumah, sebagaimana dikerjakan oleh Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar meniru apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari beberapa hadis, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan salat sunnah ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Dari 3 lafaz tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam 3 lafaz itu 4 rakaat. Namun Rasulullah SAW sendiri tidak melakukan salat sunnah di masjid, tapi melakukan salat sunnah ba'diyah Jumat itu di rumah 2 rakaat. Sehingga dengan demikian, zakara al-Imam Ibnu Qayyim, disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah, al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menjelaskan bahwa beliau pernah mendengar penjelasan daripada syekhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah menggabungkan antara apa yang dikerjakan Rasulullah SAW 2 rakaat di rumahnya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu hendaknya kita melakukan 4 rakaat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan in shalla fil masjid shalla arba'an. Ibnu Taimiyah menggabungkan antara dua rakaat dengan 4 rakaat. Beliau mengatakan apabila sholat sunnah ba'diyah Jumat itu dikerjakan di masjid, hendaknya dia mengerjakan 4 rakaat. Kalau dikerjakan di masjid, hendaknya dia melakukan 4 rakaat. Wa in shalla fi baitihi shalla raka'atain. Kalau dia tidak melakukan sholat ba'diyah Jumat di masjid, maka hendaknya dia melakukan sholat sunnah ba'diyah itu di rumahnya 2 rakaat. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan wa ala hadza tudallul hadis, dan inilah pengertian daripada hadis-hadis yang telah disebutkan tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. An Ibnu Umar annahu kana idza shalla fil masjid shalla arba'an. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Umar, bahwa beliau apabila melakukan salat di masjid sesudah salat Jumat, beliau melakukan 4 rakaat. Shalla arba'an wa in shalla fi baitihi shalla raka'atain. Kalau dia melakukan salat ba'diyah Jumat di rumahnya, itu dikerjakan hanya 2 rakaat. Itu yang biasa dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dikatakan oleh al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau mengatakan wal arba'u afdal min al-itsnaini li wuqu'il amri bidzalik. Kata As-San'ani rahimahullah, 4 rakaat yang dilakukan sesudah salat Jumat itu lebih utama daripada mengerjakan 2 rakaat karena adanya perintah daripada Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan dalam sabdanya, hendaknya salah seorang di antara kamu setelah selesai melakukan salat Jumat kerjakan 4 rakaat. Sehingga As-San'ani
memberikan kesimpulan kalau dikerjakan 4 rakaat itu lebih utama. Dan penulis kitab ini mengatakan, saya pernah mendengar Syekh kami Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan anna ahlal ilmi ikhtalafu fi hadha. Bin Baz mengatakan bahwa dari kalangan ahlul ilm mereka berselisih tentang hal ini. Faqala qaumun, ada dari kalangan ahli ilm yang berpendapat in sallaha fil masjid shalla arba'an. Sama seperti yang disebutkan oleh siapa tadi? Ibnu Taimiyah. Kalau dikerjakan di masjid, kerjakan 4 rakaat. Wa in shalla fil bait shalla ithnataini. Kalau dikerjakan di rumah, hendaknya dia melakukan salat 2 rakaat. Berdasarkan beberapa riwayat yang telah disebutkan tadi. Wa qala akharun, adapun dari kalangan ahlul ilm yang lain mengatakan aqalluhuma ithnatani wa aktsaruha arba'. Paling tidak dikerjakan 2 rakaat dan paling banyak dikerjakan 4 rakaat. La farqa baina kauniha tusalla fil bait au fil masjid. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak ada bedanya pelaksanaannya itu dikerjakan di rumah atau di masjid. Dan wahadzal qaul azhar, kata bin Baz, pendapat ini lebih jelas. Li'annal qaul muqaddamun 'alal fi'l. Karena ucapan yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang di antara kamu apabila selesai melakukan salat Jumat hendaknya dia melakukan 4 rakaat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Baz mengatakan ucapan yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih didahulukan, muqaddam 'alal fi'l, daripada apa yang dilakukan. Sementara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikerjakan di rumahnya 2 rakaat. Tapi sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya kamu melakukan salat Jumat 4 rakaat. Bin Baz mengatakan al-qaul muqaddamun 'alal fi'l. Ucapan yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya lebih didahulukan daripada apa yang dilakukannya. Wal arba'u afdal. Sedang oleh karena itu 4 rakaat itu lebih utama. Sehingga 4 rakaat boleh dikerjakan 2 rakaat di masjid, boleh juga dikerjakan 2 rakaat di rumah. Li'annahu yata'allaq bihal amr, karena di situ ada perintah. Kemudian wa amma salatu qabla al-jum'ati fanafilatun mutlaqatun biduni taqdirin. Adapun salat qabliyah Jumat itu namanya salat sunnah mutlak. Salat qabliyah Jumat itu namanya salat sunat mutlak yang tidak ada batasannya. Berapa rakaat saja kita kerjakan. Berapa rakaat saja kita kerjakan. Dan itu disebutkan berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, wa yatatahhar mastata'a min at-tahr. Kemudian dia bersuci sesuai dengan kemampuannya dan menggunakan minyak wangi di rumahnya. Thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini. Lalu dia berangkat ke masjid. Sesampainya di masjid tidak memisahkan antara 2 orang yang ada di dalam masjid itu. Artinya tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia melakukan salat sunnah semampu dia. Di sini tidak ada batasannya. Kemudian dia melakukan salat sunnah apa yang bisa dia lakukan. Tidak ada batasannya. Ini namanya salat sunnah mutlak. Setelah itu, thumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian setelah imam naik mimbar, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Dia mendengarkan, dan memang orang pada waktu Jumat tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara. Orang yang bicara faqad lagha, kata Rasulullah SAW. Orang itu telah tidak mendapatkan pahala daripada salat Jumatnya. Bahkan menegur orang lain yang berbicara juga tidak dibenarkan. Kalau kita melihat ada orang lain bicara, kemudian kita menegurnya itu dilarang. Kalau ingin menegur, itu setelah sholat. Setelah sholat. Seperti itu. Makanya di sini disebutkan
Telah ada di masjid, tidak memisahkan antara dua orang yang ada di dalam masjid, kemudian dia melakukan salat sunnah, makutiba lahu, yang bisa dia lakukan, kemudian dia diam, tidak bicara, mendengarkan khutbah yang sedang berkhutbah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, maka diampuni atas dosa-dosanya antara Jumat sekarang dan Jumat berikutnya. Antara Jumat sekarang sampai Jumat berikutnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Abi Hurairah. Kalau tadi hadis Salman, hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ightasala, barang siapa yang mandi kemudian datang ke masjid melakukan salat Jumat, fa shalla ma qaddara lahu, kemudian dia melakukan salat semampu dia, kemudian dia diam hatta yafrugha min khutbatihi, sampai selesai khatib berkhutbah, kemudian dia melakukan salat bersama imam tadi, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Wa fadlu thalathati ayyam, bahkan ditambah 3 hari. Ditambah 3 hari. Berarti ada tambahan setelah Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi, itu dosa-dosanya diampuni. Syaratnya apa? Seperti disebutkan tadi, mandi, kemudian memakai minyak wangi, karena itu disunnahkan. Kemudian tidak memisahkan antara dua orang, tidak mengganggu orang yang sholat. Kemudian dia melakukan sholat semampu dia, lalu mendengarkan khutbah dan melakukan sholat bersama imam, diampuni dosa-dosanya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya, ditambah 3 hari sesudahnya. Ini merupakan fadilah yang sangat besar yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fanadabahu ila salati ma kutiba lahu, disunnahkan melakukan salat semampu dia, walam yamna'hu anha illa fi waqti khurujil imam, dan tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan salat sunnah itu kecuali setelah datangnya imam. Setelah datangnya imam naik ke mimbar, baru tidak ada salat sunnah, kecuali orang yang datang terlambat. Ya, kecuali orang yang datang terlambat, imam sedang khotib, maka tentunya masih disunahkan untuk melakukan sholat sunnah yang disilahkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, dan dianjurkan untuk dikerjakan secara ringkas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau ada hal yang mau disampaikan, nanti bisa disampaikan setelah setelah adzan isya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk waktu ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sementara kita cukupkan untuk penjelasan salat sunnah ini sampai di sini. Kalau ada yang mau disampaikan, falyatafaddal. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz. Tadi di dalam mukadimah Ustaz menjelaskan bahwa salat sunnah rawatib zuhur itu 4 rakaat. 4 rakaat salat sunnah rawatib zuhur. Yang saya tanyakan, 4 rakaat ini apa sekaligus dengan tahiyatul masjid? Karena permasalahannya, kalau tentu salat sunnah rawatib dengan tahiyatul masjid itu kan berbeda. Salat sunnah rawatib itu yang menyertai salat wajib, tapi kalau tahiyatul masjid tidak. Nah, jadi kalau dilaksanakan tahiyatul masjid jadi nangkan ini, tahiyatul masjid 2, terus salat rawatib 4. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah pelaksanaan sunnah rawatib itu 2 rakaat pertama itu diniatkan salat sunnah rawatib dan sekaligus tahiyatul masjid. Terus yang sudah salam 2 rakaat lagi kan jadi 4. Seperti salat sunnah fajar. Kalau salat sunnah fajar di masjid itu kan satu salat bisa diborong 2 niat, tahiyatul masjid dan salat fajar. Apa begitu? Sekian Ustaz. Jazakallahu khairan. Memang di dalam keterangan hadis disebutkan bahwa salat sunat rawatib muakkadah, salat zuhur itu qobliyahnya 4 rakaat. 4 rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebelumnya di situ ada salat sunnah tahiyatul masjid. Ada salat sunnah tahiyatul masjid. Bahkan ada salat sunnah tuhur, salat sunnah wudu. Kita baru selesai wudu, mau kemudian di situ ada salat sunat wudu. Ada salat sunat wudu, ada salat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu ada salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah zuhur. Nah, tentunya seperti ini ya melihat keadaannya. Kalau memang keadaannya memungkinkan untuk kita perinci salat itu, kita lakukan salat tahiyatul masjid, kemudian memungkinkan, waktunya memungkinkan, dan ini memang perlu untuk diperhatikan oleh takmir masjid, jarak waktunya, sehingga diperkirakan bagaimana supaya jamaah itu bisa melakukan salat sunnah bisa minimal 3 kali salam. Yang pertama salat sunnah tahiyatul masjid, kemudian setelah itu 4 rakaat sesudah tahiyatul masjid, berarti 6 rakaat, 3 kali salam. Kalau bisa diatur seperti ini tentunya itu lebih bagus, memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bisa melakukan pertama tahiyatul masjid, kemudian yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau ternyata tidak memungkinkan waktunya hanya cukup dengan 4 rakaat. Bisa 2 rakaat yang pertama niat antara qobliyah dengan tahiyatul masjid. Antara qobliyah dengan tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu bangun lagi untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan pahala tahiyatul masjid dan juga pahala qobliyah zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Jadi boleh digabung, niatnya boleh digabung. Dan itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz dengan dasar hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Bahkan yang pernah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau kita memang tidak sempat untuk melakukan qobliyah zuhur, tidak sempat karena ada kepentingan, ya, tidak sempat, bukan karena lalai, karena kita ada kepentingan, maka qobliyah zuhur itu bisa diqadha setelah ba'diyah zuhur. Dan ini berarti ada hadisnya. Nah, belum sampai pada bacaan itu. Kalau tidak sempat kita melakukan qobliyah zuhur itu bisa diqadha setelah kita melakukan sholat zuhur, kemudian setelah itu
ba'da zuhur, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Baru setelah itu diniatkan untuk qadha yang tidak sempat untuk dilakukan sebelum zuhur. Dan itu boleh. Dan ada hadisnya. Insyaallah akan dibacakan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Terima kasih Ustaz. Yang saya tanyakan Ustaz, jadi kalau hari Jumat itu saya lihat terutama di masjid ini orang jamaah datang sholat 2 rakaat dan langsung mengaji. Langsung mengaji. Nah, ini yang saya tanyakan Ustaz, apakah lebih utama mengaji atau sholat mutlak tadi itu Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khair. Mengerjakan sholat kemudian dikaitkan dengan baca Al-Quran, ini sama-sama utama, ya, sama-sama utama. Tapi kalau kita melihat daripada hadis yang telah disebutkan tadi, yang tadi disebutkan ada dua hadis, di situ dijelaskan, kemudian dia sampai ke masjid melakukan sholat semampu dia. Berdasarkan kepada hadis ini, wallahu a'lam bishawab, insyaallah ini lebih utama. Melakukan sholat tentunya dengan sholat yang tumanina. Bukan kita hanya sekedar memperbanyak sholat tapi tidak tumanina. Dikerjakan sholat dengan tumanina sampai imam naik di atas mimbar, baru kita selesai. Baru selesai. Dan tidak ada sholat sunnah lagi setelah imam naik di atas mimbar. Tidak ada sholat sunnah lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat daripada hadis, wallahu a'lam, kita kerjakan sholat semampu dia, ini lebih utama. Berdasarkan kepada hadis yang telah disebutkan tadi, mulai daripada di rumah mandi, menggunakan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak mengganggu orang yang ada di masjid, kemudian dia sholat semampu dia. Itu dikerjakan sholat semampu dia sampai imam naik mimbar, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Bahkan disebutkan di hadis berikutnya ditambah 3 hari sesudahnya. Di situ dijelaskan sholat semampunya.